Apa gue bilang? Gue bilang juga apa? Pertandingan bakal ketat, MU menang cuma 1-0 sesuai skor prediksi gue. Ten Hag new strategy kehabisan bensin. Yes people, what is going on? Back with me, Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Wow, match reaction ya terkait pertandingan Manchester United, pertandingan kandang terakhir di tahun ini ya sebelum masuk ke Piala Dunia ya. MU menang 1-0 melawan West Ham United. Beberapa poin penting akan saya sampaikan, simak terus videonya. Manchester United melenggang ke posisi 5 ya. Di belakang ada Chelsea dan Liverpool. Liverpool lost against Leeds United at Anfield, and Chelsea got battered by Brighton Hove Albion 4-0. This is embarrassing. What's happened? Who's that? What happened? Ya, babak pertama MU benar-benar luar biasa dan akhirnya Marcus Rashford memecah kebuntuan dengan menyundul bola. Ya, kayaknya dia dengar apa yang kita komplainkan ya secara online. Dia berlatih sundulan setelah gagal nyundul ke gawang Newcastle ya. Ya, ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi Marcus Rashford. 100 goals di level klub di Manchester United. Ya, di menit ke-38 Rashford menjadi pemain ke-22 yang berkarir di Manchester United yang mencapai 100 gol. Sesuai judul, Marcus Centurion Rashford. Dan tiba-tiba di babak kedua, ya gue nggak tahu, kita sudah memainkan Maguire, tiba-tiba McFred masuk. Oh my God. McFred masuk guys. Oke, pusing gue karena kita langsung kehilangan kendali di lini tengah ya. Ya, gue nggak paham lagi apa dari maksud dari Erik ten Hag memainkan McTominay dan Fred. Ya, memang Fred masih ada kontribusinya ya. Dia sundulannya ya di menit berapa itu 70 atau 80 hampir saja bikin gol. Dan gue seolah-olah nggak percaya. Apa ini mimpi ya? Yang ngumpan McTominay ya, yang nyundul Fred. Fred yang pendek itu bisa menang sundulan melawan Dawson ya, backnya dari West Ham. Dan kiper Areola nggak bisa bergerak karena sudah ketipu, tapi mungkin karena rambut gimbalnya itu ya, rambut gimbalnya Fred, sehingga sundulannya nggak akurat, nabrak ke mistar ya. What a shame. Karena kalau itu gol, kita bisa kill the game ya. Karena gua nervous banget di babak kedua, terutama menit 72 ya, gua ngelihat MU zaman Ole lagi ya, diserang, nggak bisa keluar. Tapi ini zamannya Erik ten Hag ya, different mentality ya. Gua sepanjang pertandingan Harry Maguire itu passingnya nggak jelas, lambat ya, as usual ya, dia kalau bikin keputusan tuh lambat ya, mau passing kemana ya. Tapi di 20 menit terakhir dia membayar kesalahannya dengan cara melakukan blocking dan heading ya. Luar biasa banget. Tapi tetap gua menjadikan Harry Maguire cadangan ketiga ya setelah Rafael Varane, Lindelof dan Harry Maguire ya. Jadi tetap gua nggak impress dengan yang namanya Harry Maguire. Ya, kita bahas aja langsung player rating ya. Gua pengen menilai pemain-pemain Manchester United yang berlaga melawan West Ham ya. Resilient team, gak gampang dikalahkan, gak gampang kebobolan ya. Mulai dari David De Gea, definitely dia my man of the match. Ada penyelamatan 3 dari yang pertama Michael Antonio ya, tendangannya boom, ditepis pakai tangan kiri ya kalau nggak salah. Kemudian ada sundulan dari Kurt Zouma, pemain bekas Chelsea yang kalah 4-1 ya. Kurt Zouma itu penyelamatan yang world class menurut gue, oke. Kemudian ada penyelamatan dari tendangan jarak jauh Declan Rice, itu juga sangat oke ya. 3 big chances dari West Ham, 3 shots on goal, kenceng banget ya. David De Gea
Ya, kayaknya dia sudah sangat termotivasi supaya kontraknya bisa diperpanjang. Tapi gue nggak tahu apakah dia akan diperpanjang karena gajinya kegedean. Ya, ya gue nggak tahu. Tapi dia kali ini man of the match. Saya kasih dia nilai 8,5. Kemudian untuk pemain bertahan ya dari Diogo Dalot, gue kasih dia nilai 8. Sundulannya, antisipasinya ketika Harry Maguire sudah lepas ya. Ada Diogo Dalot yang luar biasa ya. Dia gue kasih nilai 7. Sedangkan Lisandro Martinez as usual gue juga kasih dia nilai 7. Spartan ya memang kalah duel ketika melawan Michail Antonio yang benar-benar keker, punya kekuatan dan sundulan dan shooting. Tapi Lisandro Martinez nggak takut sama sekali ya. Luar biasa Lisandro Martinez. Luke Shaw 7 juga ya. Staminanya nggak habis-habis. Dribbling, composure-nya ya memang sedikit ada yang beberapa dia off positions tapi langsung dilapis oleh Lisandro Martinez sehingga dia tidak terlihat seperti kehilangan posisi. Coba kalau itu yang partner Luke Shaw di kiri itu Harry Maguire ya. Gua nggak yakin Harry Maguire bakal datang ke sayap untuk ngeblocking crossing ya. Pasti Harry Maguire akan ya lompat-lompat, mundur-mundur, lompat-lompat, mundur-mundur dan gol. Lord Harry Maguire, dia jadi kapten lagi dan ya dalam beberapa menit di babak pertama dia itu kayak udah teriak-teriak ya, nyuruh-nyuruh Dalot mesti kemana, harus ngapain. Hey man, lu itu sudah bukan bagian dari kesuksesan Manchester United ya. Dan dia balik-balik langsung bilang, woi Dalot, mau lu kemana? Gue mau passing nih nggak bisa. Ya emang dia nggak lihat pertandingan selama ini. Diogo Dalot ini sudah sangat ditata oleh Erik ten Hag untuk bisa memposisikan supaya dia lebih ke depan, kadang ke tengah. Tapi Harry Maguire nggak jelas ya merintah-merintah. Gue kasih dia nilai 6 ya. Kalau dia di babak kedua tidak on fire, gue akan kasih dia nilai 5 ya. Tapi karena dia on fire di 20 menit terakhir, karena semuanya juga bertahan basically, jadi gue kasih dia nilai 6. Kemudian untuk Casemiro, kayaknya dia udah mulai kecapean. Casemiro dan Eriksen. Walaupun Eriksen bikin assist ya, bikin assist untuk golnya Marcus Rashford. Tapi kelihatan banget pemain-pemain yang berusia 30 plus ini kecapean, harus bertempur melawan gelandang-gelandang yang energik dari West Ham United. Ya, Casemiro dan Eriksen gue kasih dia nilai 6,5. Karena di babak kedua mereka non-existence. Apalagi Casemiro didampingi oleh McFred. Jadinya dia tambah nggak jelas mau ngapain ya. Oke, kemudian Bruno Fernandes. Gua juga kasih dia nilai 6 sama kayak Maguire. Mainnya nggak jelas dan dia sekarang sudah kena akumulasi kartu kuning yang berarti pertandingan melawan Crystal Palace atau Aston Villa kalau nggak salah. Dia akan absen. Nah ini akan menarik siapa yang akan menggantikan Bruno Fernandes di posisi attacking midfield. Oke. Kemudian untuk Anthony Elanga, ya levelnya masih bukan di Manchester United. Jelas sekali Anthony Elanga. Apalagi dia punya peluang ketika corner kalau nggak salah atau set piece. Tendangan kaki kirinya ngarah ke gawang aja enggak ya. Udahlah main di Championship aja, loan aja ya. 2-3 tahun lah baru balik ke MU. Kalau dipakai. Kemudian Cristiano Ronaldo. Ya memang dia kelihatan gak terlalu berkontribusi, tidak bisa bikin gol, tapi dengan kehadiran Cristiano Ronaldo, apa yang terjadi? Space terbuka sekali untuk pergerakan Marcus Rashford ya. Gua udah bilang strategi Ten Hag yang baru ini sudah berjalan lancar ya. Memang ada kesalahan-kesalahan, tetapi ini masih bisa ditolerir dan ya strategi Ten Hag dengan menduetkan Rashford dan Ronaldo ya. Ya memang Rashford sedikit ke kiri, tapi ketika menyerang dia masuk sedikit ke tengah dan mencuri peluang karena semua perhatian tertuju ke Cristiano Ronaldo ya. Brilliant by Ten Hag, tapi ya padatnya jadwal. Kalau harus main seperti Ten Hag football yang proaktif, high possessions, high transition dan juga pergerakan yang cepat, passing yang cepat, ya tentu saja dengan jadwal yang seketat ini mereka akan kelelahan, man. Definitely. Ya, Ronaldo gua kasih dia nilai 6,5 ya. Sementara Marcus Centurion Rashford gua kasih dia nilai 8 ya. Dia bekerja tanpa henti. Ya memang di babak kedua dia kayak hilang ya. Rashford, Ronaldo lebih fokus
untuk menjaga pertahanan, mempertahankan margin 1-0 hingga menit-menit terakhir ya. Dan ini luar biasa. 11 pemain bertahan, 11 pemain menyerang. Good job everyone. Oke. Kemudian untuk cadangan McTominay dan Fred, gua kasih mereka nilai ya 6 lah, ya 6 lah. 6. Kemudian siapa lagi selain McFred? Ya, sepertinya McFred ya yang masuk, hanya mereka. Dan ya, ini benar-benar menjadi sebuah PR bagi Erik ten Hag, bagaimana dia harus berani merotasi pemain dengan memanfaatkan pemain yang lain ya. Di situ ada Donny van de Beek ya. Manfaatin dia ya daripada harus memasang McFred. Pilih aja salah satu, jangan pasang dua-duanya ya. Ya, gua harap Donny van de Beek bisa tampil di pertandingan beberapa minggu ke depan. Mungkin melawan Real Sociedad dia sepertinya cocok melawan tim-tim seperti itu ya. Oke, itu dulu match reaction, play rating dari saya. Ketemu lagi di konten saya berikutnya ketika MU akan menjalani partai penting di Liga Malam Jumat melawan Real Sociedad ya. Semoga kita menang dengan margin 2 gol sehingga kita bisa ada di puncak klasemen. Kalaupun nggak menang 2-0 ya at least 1-0 atau ya nggak apa-apa, siapapun yang akan kita hadapi di playoff, gua sih pede ya. PD MU bakalan bisa mengatasi hal itu. Oke, itu dulu. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.